Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi bebas linier. Fungsi-fungsi dari F1, F2, sampai Fn ini dikatakan bebas linier pada selang interval tertentu apabila untuk setiap X elemen dari selang tersebut, maka hubungan dari C1 F1X plus C2 F2X plus dan seterusnya sampai dengan Cn Fnx ini sama dengan 0 yang mengakibatkan bahwa nilai dari C1, C2 sampai dengan Cn ini adalah 0. Nah, contohnya seperti apa? Jadi misalkan kita memiliki suatu fungsi yaitu F1x sama dengan cos x dan F2x sama dengan sin x. Ini adalah suatu fungsi yang bebas linier pada selang negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Mengapa? Kalau kita ingin menyebutkan bahwa fungsi-fungsi ini itu adalah bebas linier, tentu kita harus menunjukkan bahwa apabila kita bentuk fungsi tersebut yaitu C1F1x plus C2F2x sama dengan 0, ini mengakibatkan nilai dari C1, C2 ini juga sama dengan 0. Sehingga dalam kasus nomor 1 ini, kita harus membentuknya menjadi, kita bentuk menjadi C1 cos x ditambah C2 sin x sama dengan 0, berarti akan mengakibatkan nilai C1 dan C2 ini sama dengan 0. Nah, kita akan ambil yaitu x ini sama dengan 0. Nah, apabila untuk x sama dengan 0, maka apa yang kita peroleh? Berarti di sini C1 kali dengan cos 0 ditambah C2 dikalikan dengan sin 0, ini sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah C1 cos 0 adalah 1 plus C2 kali sin 0. Sin 0 adalah 0, berarti C2 kali 0 itu adalah 0, sama dengan 0. Berarti di sini nilai nilai C1 itu sama dengan 0. Oke. Jadi kita sudah bisa menunjukkan untuk nilai C1-nya ini sama dengan 0. Nah, kemudian untuk apabila kita ngambil misalkan untuk X sama dengan pi per 2 di sini, berarti di sini nilai C1 kali dengan cos pi per 2 plus C2 dikalikan dengan sin pi per 2 sama dengan 0. Nah, di sini nilai dari cos pi per 2 itu adalah 0. Kemudian nilai dari sin pi per 2 itu adalah 1. Sehingga dalam hal ini nilai C2 ini sama dengan 0. Nah, karena nilai C1 dan nilai C2 ini sama dengan 0, maka fungsi dari F1x sama dengan cos x dan F2x sama dengan sin x ini adalah bebas linier. Nah, sebenarnya untuk mengetahui apakah suatu fungsi itu bebas linier atau bukan, kita bisa mempergunakan lema. Nah, apa lemanya? Yaitu yang pertama, fungsi-fungsi F1 dan F2 ini dikatakan bebas linier pada suatu selang jika dan hanya jika determinan dari Wronski, yaitu determinan dari F1, F2, kemudian turunan dari F1 dan F2 ini tidak sama dengan 0. Nah, apabila kita membuktikan bahwa nilai determinannya ini tidak sama dengan 0, maka fungsi-fungsi tersebut dikatakan bebas linier. Lema 1 hanya terbatas pada F1 dan F2 saja. Lalu bagaimana untuk ketika dia Fn? Nah, dari lema 1 ini bisa diperluas untuk ke yang Fn. Jadi apabila misalkan kita punya suatu fungsi-fungsi F1 sampai dengan Fn, ini dikatakan bebas linier pada selang interval tertentu, jika dan hanya jika determinan Wronski-nya itu bisa dinyatakan seperti ini. Jadi untuk determinannya yaitu F1, F2 sampai dengan Fn di sini, kemudian turunannya yaitu F1 X, kemudian turunan dari F2 sampai dengan turunan dari Fn, dan seterusnya. Berarti di sini adalah turunan ke-2, kemudian turunan ketiga, dan seterusnya. Di sini juga demikian, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Nah, ini untuk
lema untuk menunjukkan apakah suatu fungsi itu dikatakan bebas linear apabila fungsi-fungsinya sampai ke Fn. Nah, kita perhatikan kembali contoh yang pertama. Kita sudah membuktikan secara induktif bahwa fungsi-fungsi f1x sama dengan cos x dan f2x sama dengan sin x ini adalah bebas linear. Nah, kita akan menunjukkannya ini dengan menggunakan determinan Wronski. Sesuai dengan determinan Wronski, artinya kita harus menunjukkan bahwa nilai dari W untuk f1 dan f2-nya ini sama dengan determinan dari f1, f2, kemudian f aksen 1, f aksen 2. Nah, nilainya ini sama dengan di sini cos x, kemudian sin x, turunan dari cos itu adalah min sin x, turunan dari sin adalah cos x. Nah, kita harus menunjukkan bahwa determinannya ini tidak sama dengan 0. Nah, untuk mencari determinan, berarti ini adalah cos kuadrat x min, di sini min sin kuadrat x, sama dengan cos kuadrat x plus sin kuadrat x. Nah, dengan menggunakan definisi dari identitas trigonometri, kita bisa mengatakan bahwa cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x ini adalah 1, di mana 1 ini tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, jadi kita bisa simpulkan di sini karena untuk determinan Wronski-nya ini tidak sama dengan 0, maka F1 dan F2 ini adalah bebas linear. Oke, nah itu tadi menunjukkan bahwa satu fungsi itu adalah bebas linear, baik dengan cara induktif maupun dengan menggunakan determinan Wronski. Nah, silakan teman-teman untuk menyelidiki apakah fungsi-fungsi dari F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, dan F3 sama dengan 10x, apakah merupakan suatu fungsi yang bebas linear. Oke, bagaimana dengan latihannya tadi? Jadi untuk jawabannya, fungsi-fungsi tadi adalah bukan fungsi bebas linear, karena nilai determinannya adalah 0. Apakah teman-teman memperoleh hasil yang sama? Kalau sama, berarti selamat, teman-teman sudah paham. Kalau tidak sama, silakan teman-teman untuk melihat lagi atau mungkin menyelidiki lagi apakah ada perhitungan yang keliru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi basis atau solusi dasar persamaan diferensial orde 2. Nah, kita kembali lagi nih dengan PD linear orde 2 yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Silakan cek video sebelumnya di kolom deskripsi ya. Jika P1x dan P2x ini merupakan solusi dari persamaan diferensial orde 2 homogen. Nah, kita ingat lagi untuk orde 2 homogen ini bentuknya seperti ini. Jadi kita sudah menemukan solusi dari PD orde 2 yang homogen, bentuknya seperti ini. Dan ternyata kita menunjukkan bahwa P1x dan P2x ini merupakan fungsi yang bebas linear. Nah, kita juga bisa menemukan solusi umum dari PD ini. Cara Y sama dengan A P1x plus B P2x. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Nah, kita akan langsung ke contoh, misalkan seperti ini. Persamaan diferensial Y double aksen min Y sama dengan 0, ini mempunyai solusi basis, yaitu E pangkat X dan E pangkat min X. Nah, ini adalah persamaan diferensial orde 2 yang homogen. Nah, kita akan menyelidiki apakah P1x dan P2x ini bebas linear. Kemudian tentukan solusinya atau solusi umumnya. Nah, jadi yang P1x ini kita tahu bahwa ini adalah solusi, ini juga solusi, tapi bukan solusi umum. Nah, untuk menentukan solusi umumnya, apabila kita ingin lebih gampang dan lebih mudah, kita coba selidiki untuk fungsinya ini apakah bebas linear atau bukan. Nah, caranya berarti kita coba dulu yang pertama. Berarti W untuk P1 dan P2 ini sama dengan E pangkat X, ini E pangkat min X. Kita turunkan, jadi turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X, dan turunan dari E pangkat
min X ini adalah min E pangkat min X. Kita cari untuk determinannya. E pangkat X kali dengan min E pangkat min X dikurangi dengan ini E pangkat X dikalikan dengan E pangkat min X. Ini sama dengan min E pangkat 0 dikurangi dengan E pangkat 0. Hasilnya adalah min 1 sama dengan min 2. Min 2 tidak sama dengan 0. Artinya, Pi1X dan Pi2X merupakan bebas linier. Nah, karena fungsinya merupakan bebas linier, berarti untuk solusi umum, jadi Y sama dengan A pangkat E pangkat X ditambah B pangkat E pangkat min X. Nah, ini tadi mengenai fungsi bebas linier dan mengetahui solusi umum dari suatu persamaan diferensial order 2 yang homogen dari fungsi bebas liniernya. Sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.